Baiklah, mari kita lanjutkan ke proses pemasangan ya. Ke proses pemasangan komponen-komponen yang ada di bagian area kopling untuk motor Yamaha Pixen OLED ya, OLD. Pixen lama lebih tepatnya. Nih, tuh. Kita mau proses penggantian kampas kopling. Untuk video sebelumnya ya, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Di sana sudah kita cantumkan linknya untuk pembongkarannya. Dan di sana juga di kolom deskripsi juga ada link dicantumkan proses penggantian pelepasan dan pemasangan seal water pump untuk motor ini. Ya, bisa teman-teman lihat di video awal permasalahannya apa untuk motor ini. Lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Di sana linknya sudah kita cantumkan. Baiklah, lanjut ke proses perakitan komponen-komponen yang ada di bagian area kopling di sini. Ya. Kita mulai. Nah, di sini kampas kopling karet koplingnya masih bagus. Ini juga bekas pernah diganti karet koplingnya. Cuman proses penggantian karet koplingnya ini terbilang agak kasar ya, agak jorok tuh. Tuh, bekasnya berantakan kayak gini. Ya. Kurang tahu sebelumnya diganti di mana, kita kurang tahu ya. Yang jelas di bagian karet kopling ini masih bisa dipakai, masih layak, belum ada kegoyangan. Selanjutnya kita tinggal pasang. Untuk jenis Yamaha Pixen di sini tidak ada posingnya. Posingnya menempel di bagian gigi sekunder, di bagian rumah kopling di sini menempel. Di sini juga ada ringnya nih. Ring tipis tuh. Ya, ringnya tipis banget. Di sini. Tinggal kita pasang. Klek, putar-putar. Sampai si gigi primer dan gigi sekunder ini sampai pas klop. Nah, sampai bunyi klek, sampai menggigit. Biasa jika motor nangis di bagian sini. Nah, jika teman-teman menjumpai motor Yamaha Pixen menangis, ini sekedar bonus. Jika menangis, ini dari sini gigi sekunder dan gigi primernya sudah ada keausan. Ya. Primer dan sekunder nangis dari sini biasanya. Nah. Lanjut kita pasang ring. Nah, ringnya tebal dan bergerigi dalamnya. Nah, ini letaknya di sini. Pasang, klep, kayak gitu doang. Selanjutnya pasang kaki 4. Kaki 4. Nah, dipastikan di bagian sini, di bagian dinding kaki 4-nya, ini masih presisi ya, belum ada kemiringan di bagian sini. Jika ada kemiringan di bagian sini, ini wajib diperbaiki atau diganti di bagian sini, karena nanti jika diganti kampas kopling dengan yang baru, sekalipun yang original akan tetap selip jika di bagian sininya tidak rata, miring. Ya, di bagian sininya, dinding kaki 4-nya nih. Ini penting sekali. Jika miring, kita ulangi, jika miring ini wajib diganti atau diperbaiki, dibubut, diratakan ulang. Pasang, putar-putar sampai pas ke giginya. Nah, ini ya. Selanjutnya pasang ring pengunci. Nah, ini ring pengunci nih. Ini mau coakannya dipasang di sebelah sini bisa, di sebelah sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, bebas. Ya, bebas nih. Yang penting jangan terbalik kayak gini. Kalau kayak gini salah. Nah, tujuannya ini mengunci mur. Klek ke kaki 4. Lanjut mur kaki 4-nya nih. Nah, mur 19. Ini pasang ke sini. Ya. Pasang ke sini. Ini dikencangkan, nanti ini kita lipat supaya mengunci ke bagian murnya. Untuk pengencangan di bagian sini, ya. Kan ini muternya kenceng nih.
nih ya, tuh ringan. Kalau misalkan untuk pengencangan bisa dimasukin gigi supaya agak berat. Dia masukin gigi deh, nih supaya berat. Nih putaran ininya, masukin gigi. Nah, tuh berat, rodanya muter. Jadi ini kita kencangkan, roda dipegang, pegang roda. Nah, kencengin. Nah, cukup. Selanjutnya lepas, pare gede. Nah, dan netral nih. Nah, selanjutnya ini kita kunci murnya. Nah, cukup satu saja. Ini tidak mesti, satu saja. Nah, setelah kayak gini, pemasangan kampas kopling. Untuk kampas koplingnya di sini sudah dirubah, tidak menggunakan yang kecil alias besar semua. Tuh. Untuk bawaan motor Yamaha Pixen, di sini kampas koplingnya yang kecil 4, yang besar 4, yang kecil 1. Ya. Letaknya paling pertama di bawah di sini, pertama dipasang. Ini yang kecil 1. Berhubung di sini sudah dibuang, platnya juga, plat kampas kopling, plat kuplingnya juga yang kecil di sini. Ini sudah tidak ada, jadi ini pakai yang besar semua. Nah, ini juga bekasnya beda, noh. Bekasnya. Dimana yang ini 1, 2, 3, 4 ini sudah jelek dan ini 1 bagus. Nah, kemungkinan ini bekas diganti 4, yang satunya beda. Pokoknya ini beda lah tuh. Nah, ini bisa kita pasang lagi yang ini yang masih bagus, atau pasang yang ini juga nggak masalah. Nih kita buka. Nah, kalau bawaannya kecil, besar, besar, besar. 4 besar, kecil 1. Untuk bawaannya kayak gini, ya. Oh. Ya. Kalau misalkan mau pasang yang ini saja bisa. Cuman cara pasangnya yang ini jangan dipasang di bagian dalam, yang kecil ini, dan jangan dipasang yang di bagian luar di sini. Ya. Nih. Ya. Pasangnya di tengah. Kita langsung praktekkan. Kita gunakan yang ini saja, yang kecil 1, tapi kita taruhnya di tengah. Di sini. Di tengah. Tuh. Kayak gini di tengah. Tapi kalau misalkan lebih akuratnya lagi, kalau misalkan sudah dilepas pelatnya, kita bisa gunakan yang gede semua. Nih, yang ini gede semua, ya. Tapi kalau gunakan ini juga tidak masalah, karena bawaannya juga pakai yang kecil, tapi awet, ya. Tidak ada masalah. Kalau misalkan yang kecil dipasang di dalam, nanti yang kena kemakan tidak rata di bagian kaki 4-nya di sini. Kalau misalkan dipasang di tengah, ya, ini tidak akan sampai kemakan di bagian sininya karena ini pelat besi, ya. Kalau di sini ancuran aluminium. Nah, kita pasang di tengah di sini. Kita pasang yang ini saja, yang baru, yang kecil. Untuk pemasangannya kayak gini. Kita kasih oli dulu. Ya. Kita kasih oli nih. Tuh. Kita kasih oli. Nah, untuk pemasangannya nih. Pertama, kampas kopling yang besar. Plug.
Selanjutnya plat kopling. Untuk pemasangan plat kopling ini juga bebas, mau bolak-balik pun sama. Tapi kalau misalkan untuk pabrikannya nih, yang runcing menghadap ke sini keluar, yang tumpul di dalam sang. Nah, klep. Selanjutnya yang besar. Terus plat kopling. Nah, sekarang pakai yang kecil. Yang kecil taruh di tengah. Kayak gini. Ya. Terus plat kopling. Kampas kopling. Plat kopling. Ini juga kasih oli. Terakhir kampas kopling. Setelah kayak gini, di sini ada pelor. Nah, klep. Masukin ke dalam. Dek, kunci 10, Dek. Nah, ini kita pasang, kita kendor-kendorkan ya. Kencang tuh. Oh sih, pasang. Nah. Bat. Pakai impact. Pelornya lepas, pasang lagi. Nih, tangan sakit. Nih. Kita pakai impact dulu. Kita kendorkan dulu setelannya. 10, Dek. Kalau pakai impact ini kena. Oh. Ini bisa kita kendorkan kayak gini. Bisa juga dilepas, lepas dulu nih. Nah, kayak gini. Tuh ya. Nanti kita setel. Kita ulangi. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, nih ya. Untuk di sini, ini masukin dulu. Nah, ini bebas. Kaki 4 dan lawan kaki 4-nya bebas. Untuk motor Yamaha Pixen ini mau gimana pun ini tetap akan klop. Kaki 4 dan lawan kaki 4-nya akan klep. Mau gimana pun bebas ya. Mau kayak gini, mau kayak gini, ini bebas. Kita pasang. Selep, putar dulu. Nah, setelah kayak gini, nih. Setelah kayak gini, pasang per kopling. Nah, ini bautnya. Nah, ini menyilang. Nah, ini diusahakan harus di tengah pernya, di tengah. Nanti kalau tidak di tengah bisa-bisa tidak presisi. Muternya nantinya ngegol. Nah, ini kita pasang lagi. Tengah lagi. Wah. Dia obeng kembang deh. Obeng kembang yang kunci 10. Pas. Kita silang.
Nah, untuk penyetelan di bagian sini, jika ini semakin terlalu dalam, terlalu keluar kayak gini, nih, ini tidak akan fungsi. Ya, coba pencet kopling, tekan kopling, tekan, nih tekan, tuh, tidak akan ngebuka. Nah, karena ini tuh setelannya kurang masuk ke dalam. Ini untuk penyetelannya kayak gini. Cara penyetelannya lepas kopling. Nih, kita putar, set, terus, nah, sluk, sampai mentok ya, sampai mentok nih. Putar, set, sluk. Setelah mentok kayak gini, ya, kita putar, kendorin sedikit, satu, nah, sluk, segini cukup, sluk, nih, set, kita putar 180 derajat, hukum lingkaran 360 derajat. Jika kita putar 360 derajat, nih, ini di sini misalkan kita putar, set, ini berhenti di sini lagi, itu 360 derajat, ya. Kalau 180 derajat kita putar, berhentinya di sini, berhentinya di bawah. Jadi dibagi 2, 360 derajat dibagi 2, 180. 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Jadi kita putarnya setengah putaran. Nah, di 180 derajat, ya. Set. Nah, set. Nah, segini cukup. Setelah segini, pasang ring, klek, pasang mur. Ini dipegang, klek, kencengin, jangan deh. Nah, ini pegang, kencengin, cukup. Sekarang tekan kopling, tuh, dia akan kebuka. Tuh, HP-nya jatuh, bro. HP-nya jatuh. HP-nya jatuh, bu, pecah. LCD-nya pecah. Temper glass ledongnya. Temper glass, udah nggak apa-apa, beli lagi kalau rusak mah. Nah, ini tekan kopling. Nah, segini tuh. Lepas, tekan, lepas. Nah, udah ngebuka. Koplingnya enak tuh aja. Nah, segini sudah enak nih. Tuh. Nanti selebihnya kita tinggal setel-setel di bagian sini. Ya. Masukin gigi. Trek, putar. Ulah kali pencet kopling nggak? Putar, nyangkut, tidak muter. Sekarang tekan kopling, ngebuka, pencet kopling. Nah, putar. Nah, muter. Tuh, ya. Tuh. Kita dari sini biar kelihatan. Putar. Tuh. Ini posisi ditekan kopling, ya. Lepas kopling. Nah, keras, nyangkut. Tekan kopling. Nah, ya, udah. Up. Untuk pemasangan di bagian sini, saya kira sudah selesai. Lanjut kita pasang tutup kopling. Nah, ini kita pasang, ya. Packingnya sudah kita pasang, sudah kita pasang nih. Kita kasih oli, tak perlu dilem. Kita lem sebelah saja. Nah, ya. Lanjut kita pasang. Nah, di sini sebelum kita pasang, ini penting. Seal di bagian sini penting, di bagian kruk as. Jika di sini sudah sobek-sobek, wajib diganti, ya. Karena nantinya oli tidak tersirkulasi dengan baik, tidak masuk ke sini, tidak masuk ke kruk as, ke sana, ya. Kalau tidak ada kebocoran di sini, oli akan keluar ke bagian tampungan oli itu ini sendiri, melainkan oli tidak akan masuk ke bagian
kruk as, ya. Bisa-bisa stang seher cepat rusak. Dan oli yang naik ke bagian silinder kop, ke bagian head tidak lancar karena oli terputus di bagian sini keluar. Lanjut kita pasang kembali. Nah, gini. Goyang-goyang, pasang baut deh. Bukan. Ya, untuk pemasangan bautnya ini kita masukin dulu semua sebelum kita kencangkan. Sisa 1 cm semuanya. 1 cm berarti itu menandakan kepunyaannya, baut kepunyaannya, ya. Tuh bukan subreknya motor. Bukan. Satu lagi. Tok, kayak kunci TP. 8T. Sekali lagi untuk pembongkaran seal water pump bisa teman-teman lihat linknya di kolom deskripsi. Pembongkaran pemasangan water pump dan pembukaan di bagian area kopling. Pembukaannya, untuk pembukaannya karena kita pisah untuk pemasangan dan pembukaan karena durasinya lumayan lama. Kalau disatukan ya bisa teman-teman lihat linknya di kolom deskripsi, sudah kita atur ya, linknya sudah kita simpan di kolom deskripsi. Cuman untuk penggantian di bagian kelistrikan dan di bagian full pump tidak kita videokan. Ini masih temperatur pengecekan tekanan full pump masih menempel. Kita ganti di bagian rotak, di bagian pempesnya, saringan rotak, dan regulatornya kiprok diganti dengan yang baru, yang original karena ini sudah rusak. Ini sorry sekali untuk listrikan dan BBM tidak kita videokan ya, sorry sekali ya, tidak kita videokan. Nah ini juga diganti nih dengan yang baru ya. Seal water pump sudah diganti di sini. Tinggal kita kasih air radiator sekalian langsung dinyalakan. Kita kasih air radiator. Tapi kita pasang ini dulu nih, filter oli. Pasang. Pendek. Karena ketemu film juga sih ya. Pasang baut oli. Jadi itu. Kita pasang di bagian sini nih.
oli. Hah? Ayang mah. Hah? Iya, ayang. Isukan. Ini sukanya. Jadi motornya naik buka. Paling isukan gitu. Paling isukan. Kayak di upload na kayak puting. Ada setting kalau kan ada. Iya dong. Yang memuak segala nama di upload. Aing gitu aing Di mana? mungkin tadi kenapa gun. Aya. Aya. Oh, Pan aing muka ge. Pana ujung ayana. Aya lah tadi picin. Kurang teh apa motor. Aya. Gar ngadekeun motor naon eta? Masang mesin naon eta? Isi air radiator. Kita kontak-kontak dulu. Bensin ayam ya? Bensin 2 liter. 2 liter. 20.000, dan 2 liter 20.000. 2 liter. Isian. Jadi kasorot eta pinnya. Ya. Itu punya orang sudah dia pegang. Oh, luber. Sekarang kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, satu deh, berhenti deh. Akina. Nanti kita juga cek tekanan aki, tegangannya. Pasokan pengisian dari regulatornya ke akinya normal apa tidak. Untuk pengisiannya nanti kita cek menggunakan multitester. Nah, ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sedikit ilmu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video dan live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Lokal tutup dari Alpin Motor ya. Di sini saya sebagai manusia biasa pasti ada sisi kelebihan dan ada kekurangannya. Bahkan saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Ya, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.